Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kawasan 2 untuk kajian teori kota dan permukiman. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan perencanaan, yaitu tentang perkembangan perencanaan dari sejak abad 20 hingga saat ini. Di abad 20, perkembangan urbanisasi semakin besar dan cepat. Kemudian perkembangan transportasi juga akhirnya menjadi tanpa batas. Aglomerasi kota menjadi metropolitan, menjadi megapolitan juga semakin luas. Terjadi pergeseran-pergeseran terhadap ruang publik akibat adanya perubahan pola komunikasi. Artinya orang sudah semakin jarang berada di ruang publik akibat kemudahan-kemudahan komunikasi. Selanjutnya ada ancaman global warming akibat dari pemakaian teknologi yang semakin meluas. Kemudian kota menjadi seragam karakternya. Tidak ada lagi wajah-wajah yang spesifik dari setiap kota. Nah, ini kemudian menimbulkan sebuah kesadaran baru untuk kembali ke alam. Untuk mencoba melihat bahwa iklim ini terpengaruh atau dipengaruhi oleh perbuatan manusia terhadap lingkungannya, sehingga menjadikan kecenderungan iklim global yang akhirnya dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Maka pertimbangan-pertimbangan perencanaan mulai mengutamakan nilai-nilai lokal, mulai kembali ke isu-isu lingkungan, mulai kemudian berpikir tentang sebuah perencanaan terhadap mitigasi bencana, mulai mengantisipasi kemacetan, banjir, dan berbagai persoalan lainnya, yaitu persoalan-persoalan sosial yang cenderung terjadi di kota-kota yang mengurban tersebut. Selanjutnya mulai muncul konsep-konsep baru dalam perencanaan kota di abad 20 ini, ya, di mana umumnya konsep-konsep tersebut mengedepankan hal-hal yang terkait lingkungan yang alami, kehidupan sosial yang lebih baik, adanya open space yang lebih banyak, dan pelestarian dalam rangka untuk mengadakan kembali karakteristik daripada si kota tersebut yang telah hilang akibat adanya kesamaan dari proses urban. Nah, berbagai konsep tadi diantaranya adalah kota baru, ya, kemudian atau disebut juga dengan Newton, atau mungkin compact city, sustainable city atau kota yang berkelanjutan, kemudian green city atau kota hijau, dan mungkin friendly city, smart city, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan selanjutnya yaitu mulai muncul sub-sub urban, ya, di mana sebuah kota yang mengurban tadi akibat adanya desakan banyaknya masyarakat yang datang ke sana membuat kota ini tak lagi dapat menampung. Bahkan kemudian mungkin pula tidak hanya terkait masalah lahan, tapi kenyataannya adalah mahalnya harga lahan membuat banyak orang tinggal di daerah periferi atau di pinggiran kota. Nah, akhirnya periferi ini menjadi mengota pula, menjadi hidup pula, menjadi berkembang, menjadi sub-sub urban atau kita katakan sebagai kota satelit, misalnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan sekarang Puncak dan Cianjur. Kalau di kota Pontianak mungkin kemudian ada Sungai Raya Dalam yang sebetulnya mereka secara administratif bukan termasuk di kota Jakarta misalnya, atau di kota Pontianak misalnya, mereka masuk di daerah Bogor dan lain sebagainya, mereka masuk di daerah Kuburaya dan sebagainya. Namun kenyataannya mereka hanya tinggal di sana, namun bekerja, sekolah, berbelanja, semua dilakukan di kota besar yang menjadi induk mereka. Nah, ini kemudian dikatakan sebagai sub-sub urban ini adalah kota-kota satelitnya daripada kota yang pusat tadi. Nah, di sini administrasi mulai tidak jelas batas-batasnya, dan ekologi juga otomatis juga akan sangat berpengaruh. Itu sebabnya kemudian harus mulai muncul nih, ada
unsur untuk memperhatikan lingkungan, untuk memperhatikan alam, bencana-bencana yang terjadi akibat banyaknya wilayah-wilayah di suburban tadi yang dibangun, yang tidak lagi memperhatikan kondisi alamnya, kemudian terjadi banjir, terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, mulai muncul kota-kota harus direncanakan dengan konsep mitigasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terjadi perkembangan yang pesat dalam strategi perencanaan kota. Misalnya seorang Le Corbusier yang juga sebagai seorang arsitek mengembangkan konsep contemporary atau radiant city-nya, di mana kota dianggap sebagai metafor daripada sebuah mesin. Harus ada standar-standar yang minimal di dalamnya, ada bentukan grid-grid dan geometrik, mulai mempertimbangkan tentang kepadatan daripada sebuah kota, bahwa sebuah kota layaknya mesti ada batasan minimal dari penduduknya. Artinya jika sudah melebihi batas jumlah tertentu, kota itu dianggap tidak lagi ideal untuk sebuah tempat tinggal. Kemudian juga ada park atau taman dan open space jadi penting, harus ada dalam sebuah perencanaan kota. Kemudian mulai ada node-node transportasi dan sistem zoning yang jelas ya. Nah, ini kemudian dikembangkan dalam sebuah perencanaan kota oleh seorang Le Corbusier. Perkembangan selanjutnya juga dilakukan oleh Frank Lloyd Wright, yaitu seorang arsitek yang mengembangkan Brotager City, di mana kota-kota sifatnya lebih organik, bahwa kemudian ada zoning-zoning tertentu yang dimudahkan dengan sistem telekomunikasi yang sudah semakin canggih, sistem kendaraan juga yang sudah semakin canggih. Jadi segala sesuatu boleh saja berjauhan selama dipenuhi fasilitas-fasilitas pendukungnya, terutama fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial, di mana juga dipentingkan bahwa ada kebebasan individu, kebebasan dalam mengarrange kota ini juga menjadi berpengaruh. Kemudian juga harus diperhatikan bagaimana harus tetap ada sosial interaksi yang terjadi meskipun kota-kota menjadi jelas zoning-zoningnya yang berjauhan tadi. Kemudian gerakan selanjutnya adalah adanya Interbau, yaitu sebuah gerakan The Modernization of Germany yang dimulai dari sebuah exhibition arsitektur internasional pada tanggal 6 Juli 1957 yang kemudian memunculkan banyak hal, misalnya social housing, yaitu perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian adanya urban conservation, yaitu di mana ada kawasan-kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi, memiliki kekarakteristikan yang khas pada untuk wilayah atau kota tersebut, mulai dikonservasi, mulai dipertahankan, mulai dipelihara untuk tetap menjaga identitas daripada kota. Selanjutnya ada urban renewal. Artinya ada kota-kota, ada kawasan-kawasan yang mungkin saja sudah mati atau sudah tidak dihuni atau sudah ditinggalkan, kemudian dikembalikan, divitalkan kembali, perekonomiannya dimajukan kembali sehingga wilayah-wilayah itu menjadi berkembang. Kemudian muncul integrated to the past, bagaimana kemudian dalam rangka mengadakan identitas tadi, dilihat lagi sejarah-sejarahnya, kemudian bagaimana kawasan-kawasan yang memiliki nilai sejarah dipertahankan, dikembangkan lagi pada saat ini, dan dimaksudkan untuk perencanaannya untuk sampai ke masa yang akan datang tetap ada. Kemudian selanjutnya muncul central area, artinya ada pusat-pusat perkembangan ya. Jadi tidak hanya satu saja sebagai pusat perkembangan, tapi mulai muncul pusat-pusat perkembangan yang lain sehingga kota menjadi lebih tersebar bebannya ya, baik beban transportasi, beban hunian dan lain sebagainya. Kemudian muncul pula konsep-konsep inner city living, di mana di dalam sebuah kawasan itu adalah kawasan perkantoran atau mungkin kawasan perdagangan atau mungkin kawasan industri, diadakan pula di situ sebuah hunian yang sifatnya bisa disewa untuk para pekerja yang mungkin tidak bisa tinggal jauh dari wilayah tersebut, namun juga tidak mungkin memiliki lahan dengan nilai harga jual yang lebih tinggi. Nah, muncullah konsep-konsep inner city living ini. Muncullah kalau di kota Indonesia apartemen ya, kondominium. Kalau di luar negeri sifatnya berbentuk flat dan lain sebagainya.
Nah, konsep-konsep di Jerman ini kemudian mengembangkan bagaimana sebuah konsep yang baik untuk masa depan ya, bahwa harus ada ruang-ruang yang bebas, yang mana digunakan ruang-ruang ini untuk publik, untuk kepentingan taman, untuk kepentingan ruang terbuka bagi publik atau masyarakat. Ada sebuah ruang terbuka atau square dengan berbagai fasilitasnya. Nah, ini yang kemudian dituntut dalam perkembangan perencanaan kota. Nah, akibat dari pergerakan ini, selanjutnya di kota-kota di seluruh dunia mulai muncul karakteristik yang khas dari kotanya masing-masing, di mana mereka mulai melihat apa yang menjadi ciri daripada arsitektur bangunannya. Misalnya, ada kota-kota yang mempertahankan gaya klasiknya, gaya daripada Romawinya, Yunaninya, kemudian juga mungkin postmodernnya. Mulai muncul banyak dan di mana itu menjadi sebuah cerita sejarah dari kota-kota tersebut. Di sisi yang lain, pada wilayah-wilayah tertentu dalam rangka untuk memberikan identitas tadi, bermunculan banyak monumen, bermunculan banyak karya arsitektur dalam bentuk bangunan-bangunan dengan arsitektur yang luar biasa. Muncul yang namanya arsitektur capitals di sini ya. Mulai muncullah simbol-simbol. Kemudian bangunan-bangunan tidak lagi atau bentuk-bentuk atau monumen tidak lagi menjadi landmark dari satu kawasan, tapi juga muncul untuk menjadi landmark dari sebuah kota, sebuah negara ya, muncul dekonstruksi ya seperti free philosophy dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat misalnya seperti Grand Louvre, kemudian Institute of Arab dan lain sebagainya ya, yang bisa kita lihat banyak sekali ada di Paris dan banyak kota-kota besar lainnya. Gerakan ini akhirnya menimbulkan sebuah teori baru ya yang dikembangkan oleh Christopher Alexander, bahwa sebuah kota strukturnya harus berkelanjutan, di mana ada wilayah-wilayah yang besar, area-area yang besar untuk membuat sebuah landmark, untuk membuat sebuah bangunan yang besar ya, dalam rangka untuk memberikan identitas pada sebuah wilayah, sebuah kawasan atau sebuah kota, bahkan sebuah negara. Pada akhirnya ini melahirkan sebuah kebijakan atau sebuah strategi perencanaan yang baru, yaitu urban code ya, di mana kemudian sebuah kota harus memiliki peraturan-peraturan tertentu agar kemudian para arsitek, para perencana kota tidak lagi membuat kota itu dibangun sesuai sekehendak hatinya. Karena mungkin dalam rangka untuk membuat sebuah identitas, ingin membuat sebuah bangunan atau sebuah lingkungan yang berbeda, maka dikhawatirkan akan muncul banyak kefatalan dalam perencanaan, membuat wajah kawasan menjadi tidak jelas, menjadi bangunannya juga seenaknya dibangun tanpa memikirkan lingkungan. Nah, muncullah kemudian peraturan-peraturan seperti misalnya zoningnya, artinya di mana kawasan perdagangan, di mana kawasan pendidikan dan lain sebagainya harus tegas. Kemudian juga muncul bagaimana peraturan-peraturan untuk urban design, misalnya terkait dengan landscaping, kemudian sign ya, kemudian juga arsitekturnya ya, garis sempadan bangunan, tampilan atau wajah bangunan. Nah, itu semua dikeluarkan oleh sebuah kota dalam rangka untuk mengarahkan para perancang atau perencana ini. Dan diharapkan juga berbagai peraturan ini membuat kehidupan kota tetap nyaman, bahwa bagaimana sebuah lingkungan itu bisa kita hanya berjalan kaki saja tanpa harus pakai kendaraan ya. Kemudian bagaimana antara rural sama urban itu hubungannya juga bisa tidak melewati kota-kota ini atau tidak melewati ke dalam kota, tapi di pinggiran kota saja, sehingga orang-orang yang berjalan di pusat kota bisa menikmati kota tanpa harus terganggu oleh kendaraan yang berseliweran. Kemudian muncullah template-template daripada peraturan-peraturan tersebut ya. Selanjutnya, gerakan ini berujung pada sebuah kongres untuk
urbanisasi atau kota yang baru, atau disebut juga Congress for the New Urbanism, di mana kemudian ada sebuah piagam terhadap bentukan kota ini atau perencanaan kota, yang mana pendekatannya lebih logik dan mendekati kepada hal-hal yang terkait fisik, ya. Ada 27 prinsip pembangunan di dalamnya terkait region atau wilayah, kemudian environment atau lingkungan, dan juga blok-blok daripada zoning atau penempatan. Ada juga tentang restorasi dari sebuah kawasan dan bagaimana kemudian sebuah kawasan ditransformasi ke dalam bentukan-bentukan yang tetap berkelanjutan. Ada multi center dari berbagai center yang pusat-pusat kegiatan yang ada, bagaimana juga kemudian beberapa pusat kegiatan dikembangkan dengan konsep-konsep heritage atau konsep pelestarian. Selanjutnya juga dikembangkan multimoda transportasi, jadi tidak hanya satu transportasi saja, bagaimana kemudian dikembangkan juga transportasi tersebut menjadi sebuah sistem transportasi yang terintegrasi. Selanjutnya kota-kota lebih kompak, lebih terpadu, lebih terintegrasi menjadi sebuah kawasan yang segala sesuatunya berada di dalamnya, sehingga orang-orang tidak berseliweran ke sana kemari, membuat kota menjadi berat bebannya terhadap transportasi dan lain sebagainya. Kota menjadi lebih aman karena pergerakannya juga sudah dikendalikan. Konektivitas antara satu dengan yang lainnya dibuat dengan sistem sirkulasi atau transportasi yang terancana dengan baik. Taman-taman kota sebagai penyeimbang daripada berbagai kegiatan yang membuat lingkungan menjadi lebih baik, ya. Kemudian ada pola-pola transit, ya, yang dikembangkan juga dengan bentukan taman, juga dengan bentukan-bentukan sistem transportasi yang terencana, dan banyak lagi yang dibuat dalam gerakan atau prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam piagam ini. Nah, selanjutnya dari perkembangan ini, strategi perencanaan dikembangkan pula oleh Peter and William, ya, yang mulai mengembangkan tentang perencanaan atau perancangan wilayah, ya, atau region, ya, di mana neighborhood adalah sebuah konsep yang paling ideal menurut mereka. Ada human scale, ada diversity, ada konservasi, ya, mempertimbangkan terhadap ekologi atau lingkungan, kemudian ada city interaction, ya, jadi interaksi antar kota, antar pusat-pusat wilayah atau pusat-pusat kegiatan, kemudian bagaimana sebuah pertumbuhan dibuat dengan cara yang smart, ya, dan juga ada orientasi terhadap transit antar kegiatan tersebut. Nah, pada masa ini mulai muncul yang namanya pendekatan advokasi planning, kemudian pendekatan mixed planning, ya, kemudian ada implementation oriented planning, dan selanjutnya juga ada strategic planning dan communicative planning. Pengembangan dari strategi perencanaan selanjutnya adalah apa yang dikembangkan oleh Saskia Sassen dalam Global City-nya, di mana kota ini menjadi nodes utama dari kota-kota banyak yang lain di sekitarnya. Kemudian dikembangkan pula bahwa sebuah kota itu penting sekali untuk menjadi pusat keuangan, ya. Kemudian penting juga untuk menempatkan lokasi-lokasi daripada industri atau manufaktur, ya. Kemudian bagaimana harus ada inovasi dari sebuah site, bagaimana bisa site tersebut memproduksi banyak hal, tidak hanya satu hal saja, ya. Kemudian juga konsentrasi terhadap pusat-pusat pemerintahan, ya. Kemudian juga ada kota ini dikembangkan sebagai pasar daripada produk-produk yang dibuat atau dikembangkan oleh wilayah-wilayah sekitarnya. Selanjutnya strategi yang dikembangkan oleh Aldo Rossi, yaitu city atau kota adalah sebagai kolektif memori daripada masyarakat atau penghuninya. Bahwa setiap orang memiliki memori ketika berada di dalam sebuah kawasan atau sebuah kota. Penting bagi setiap orang memiliki memori ini dalam rangka untuk merasakan kotanya itu. Kemudian secara bersama-sama muncullah kolektif memori ini. Misalnya kita mengenang sebuah tempat, oh di situ tempat kita dilahirkan,
dilahirkan. Oh, di situ tempat kita ngopi-ngopi. Oh, di situ tempat kita pernah melakukan apa. Nah, ini yang menjadi collective memory yang bisa menjadi identitas daripada sebuah kota, yang bisa dituangkan dari gedung-gedung, dari monumen, dari landmark, dari tugu dan lain sebagainya, yang akhirnya akan membuat wajah kota menjadi sedemikian rupa dan menjadi bagian daripada memori penduduknya. Selanjutnya, Rob Kier mengembangkan tentang konsep urban space, yaitu sebuah kawasan atau ruang kota mestinya memiliki jalan dan ruang terbuka yang jelas, yang banyak, yang direncanakan sedemikian rupa, yang menjadi guideline daripada keseluruhan ruang kotanya, di mana terdapat dua ruang, yaitu internal space dan external space. Internal space lebih bersifat privasi, yang artinya untuk lingkungan yang lebih kecil, misalnya lingkungan RT dan lain sebagainya, kemudian mengcover daripada iklim mikro yang tercipta agar tidak menjadi rusak atau tetap menjaga lingkungannya. Jadi open space-nya dilakukan dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dari sebuah hunian. Selanjutnya ada lagi external space yang sifatnya lebih terbuka, lebih umum, pergerakannya juga menjadi lebih luas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal yang penting yang dikembangkan oleh Rob Kier. Selanjutnya, Albert Speer juga mengembangkan konsep Grandeur of Berlin, di mana muncul pola-pola neoklasik, vernacular style, ya. Kemudian ada industrial and military, ya. Juga muncul konteksnya di sini adalah hal-hal yang formal karena adanya straightaway, kemudian adanya poros, adanya landmark atau adanya monumen di dalam sebuah node dan lain sebagainya, dan ini menimbulkan sebuah lingkungan kota yang solid, yang compact dan sangat simple. Selanjutnya ada konsep-konsep lain yang dikembangkan oleh Jones and Kiglen, yaitu misi South of City Hall, ya, di mana mereka secara sukses mengembangkan gerakan postmodern terhadap sebuah kota dalam arsitekturnya. Mereka mulai mengembangkan pola-pola geometrik, ya, kemudian ada juga topologi daripada desain, dan ini berkembang secara luas di dalam banyak kota. Bagaimana kota masa depan selanjutnya? Belajar dari bentukan dari motocar, monumen, zoning, kemudian mixed use, kemudian urban reform, dan lain sebagainya. Kita menuju kepada kota-kota yang skyscraper, ya. Mulai muncul banyak bangunan-bangunan tinggi di setiap negara. Mulai melihat bahwa kami negara ini punya bangunan yang paling tinggi di dunia, seperti itu. Mulai muncul tunnel, ya, bagaimana beberapa jaringan infrastruktur menggunakan sistem-sistem tunnel, ya, atau bahkan juga transportasinya juga dikembangkan dengan sistem ini. Tidak hanya itu, bahkan persampahannya juga bisa dikembangkan dengan sistem tunnel. Kemudian mulai ada residential subdivision, jadi ada perumahan untuk masyarakat A, perumahan untuk masyarakat B, disesuaikan dengan zoning yang berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian mulai ada ruang-ruang komersial, ya, ruang-ruang inti, ya. Kemudian ada sistem-sistem yang lebih luas dari sebuah kota. Kemudian mulai satellite city juga dikembangkan juga, instant city juga, substitute city juga, multinational city, polycenters yang berbasis kepada knowledge dan juga berbasis kepada telekomunikasi. Nah, kita sudah melihat perkembangan strategi perencanaan kota dari masa purba hingga masa kini. Bagaimana kemudian tentang perencanaan kota di Indonesia? Saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.